Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Selamat beribadah. Untuk memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari jemaat Tuhan kita semua bangkit berdiri. Kita datang bersama sebagai keluarga Allah di dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya, agar melalui anaknya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanan-Nya. Tuhan beserta kamu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan Allah tidak ada di dalam hati. Tapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk untuk pengakuan dosa. Marilah kita mengakui dosa kepada Allah Maha Kuasa. Bersama kita, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan, kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dengan bertaubat, mengasihani kita, membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanan-Nya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan kekal. Amin. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, bukalah bibir kami. Marilah kita menyembah Tuhan. Bersama kita, kemuliaan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari masuk gerbangnya dengan hati penuh syukur. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerah-Nya kekal selama-lamanya.
kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidupku, di hidupku. Terima kasih Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Naikkan syukur-Mu, naikkan ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat.
dalam pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau selalu ada di saat kami datang kepadamu. Sucikan hati, tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami selalu layak menghampiri Engkau. Limpahilah kami dengan sikap kerendahan hati, agar di atas segala sesuatu yang kami lakukan, nama Tuhanlah yang diagungkan. Tuntunlah kami menuju kepada kebenaran-Mu, ajarlah kami untuk mengasihi dan mentaati-Mu setiap masa. Kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan khusus rancangan membuka semula kebaktian dalam gereja di tempat ini. Kiranya Engkau meletakkan kesadaran pada tahap yang paling tinggi, agar kami dapat memenuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Majelis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesehatan Malaysia. Biarlah kami juga turut sama mencegah penularan COVID-19 ini dengan menjaga diri kami dan keluarga kami, supaya kami lebih menyadari bahwa kamilah yang dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan mengambil langkah-langkah perlu seperti yang telah diarahkan oleh Kementerian Kesehatan. Berikan hikmat kepada barisan kepimpinan gereja agar selalu mengambil langkah perlu sesuai dengan peraturan dan garis panduan yang diberikan oleh bishop. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Diosis Anglikan dalam persiapan mereka, supaya Engkau meletakkan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap para padri, bishop yang telah diangkat untuk memimpin jemaat Tuhan di setiap tempat. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara kami Malaysia, supaya hikmat daripada Tuhan terus turun ke atas kepimpinan kami, agar mereka terus bisa mengawal dan membuatkan kami berasa selesa untuk terus menikmati kehidupan kami setiap hari dengan masalah global yang sedang berlaku pada waktu ini. Terima kasih Tuhan, fokuskan hati dan pikiran kami sebentar mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami terus memandang kepada kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Roma pasal 8 ayat 12 hingga 25. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kerana seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri,
tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, kerana makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera, jemaat Tuhan yang dikasihi. Mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal melalui nama Tuhan Yesus Kristus, yang dapat kami panggil sebagai Bapa karena dimungkinkan oleh Roh Kudus. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang dari selamanya sampai selamanya tetap ada. Kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pada kali ini, untuk mendengar sebagian lagi daripada firman-Mu dan pengajaran yang akan disampaikan. Mohon juga Engkau mengampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami kembali dengan darah Tuhan Yesus yang kudus. Terima kasih atas pekerjaan Tuhan Yesus yang luar biasa di atas kayu salib. Dan kami sebagai orang yang percaya menjadi ahli waris dan menjadi anak di dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Firman-Mu pada kali ini kami buka dengan ucapan syukur dan terima kasih dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi sekalian, tajuk khotbah kita pada kali ini adalah hak istimewa orang percaya, bagian 1. Artinya ada bagian 2, tapi itu saya kasih Chan sama orang lain lah yang sampaikan. Untuk kali ini saya akan sampaikan bagian 1. Untuk pengenalannya, ya, buku Roma ini telah ditulis oleh Rasul Paulus, dan dari pasal 1 sehingga ke pasal 9, Rasul Paulus menerangkan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, dia menerangkan kita apa itu arti kuasa Tuhan dalam menguduskan umat yang percaya. Perkara kedua, menjadi hamba kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu coba diterangkan oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, bagaimana mentaati kebenaran Tuhan. Dan yang keempat, hidup dengan iman. Kelima, menjalani hidup sebagai orang yang telah diselamatkan. Dan keenam, yang terakhir, kuasa yang diberi oleh Tuhan untuk menyaksikan keselamatan kepada dunia yang belum mengenal Dia. Jadi dari ayat yang telah kita baca ya, dalam pembacaan sebentar tadi, memang bunyinya agak panjang. Dan apabila saya menyediakan firman Tuhan ini, ya, saya berdoa dan mengambil masa serta mencari apakah yang ingin Tuhan terangkan kepada kita lewat firman-Nya. Jadi ada 4 perkara yang terngiang-ngiang di dalam benak saya, dan inilah petikan yang ingin saya kongsikan. Mari kita lihat bersama dalam Roma pasal 8, kita baca ayat 12 dan 13 itu sekali lagi. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Poin pertama yang ingin saya kongsikan pada hari ini ialah bebas daripada hutang. Wah, semua orang kalau cakap bebas daripada hutang, semua orang mau. Tapi ini bukan maksud saya hutang dengan tuan Pakistan kah, hutang dengan Along, bukan itu ya. Jangan salah paham. Maksud saya di sini adalah hutang dosa. Dan bukan juga berarti melalui ayat ini
kita membenci tubuh kita sendiri. Ya, saya mau tingginya sak gini, tapi jadinya sak gini. Hidung saya mau mancung sak gini, tinggal jadi begini. Bukan begitu maksudnya. Atau saya benci warna kulit saya. Ya, kenapa kok warnanya coklat-coklat? Kenapa enggak putih? Begitu contohlah, ya. Bukan itu maksud perkataan berhutang, tetapi bukan kepada daging seperti yang tercatat ini. Bukan juga artinya kita hidup itu cetek. Mengenali cuma yang permukaan, yang di atas saja, tanpa mengerti dengan lebih dalam. Bukan itu maksudnya. Apa yang diterangkan di sini sebenarnya yaitu hidup menurut roh untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Sebab kalau kita hidup menurut daging, ia cuma penuh dengan pemberontakan. Atau dalam arti kata lain, melanggar peraturan Tuhan yang berarti dosa. Seperti tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 28. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah menerima dengan cuma-cuma hidup kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu kepada dia, itulah berita baik. Bebas daripada belenggu dosa. Itu yang pertama. Kemudian poin yang selanjutnya, yang kedua, kita tengok apakah hak istimewa orang percaya ini? Mari kita baca pula di Roma pasal 8 ayat 14 hingga 15e. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah, yang kedua yang ingin saya streskan atau fokuskan pada hari ini ialah menjadi anak Allah. Perkataan dipilih dan dijadikan ahli keluarga besar Allah itu adalah sesuatu yang cukup istimewa bagi orang-orang yang percaya. Dipilih, dalam arti kata lain, macam dijadikan anak angkat. Ya, apabila dijadikan anak angkat, kita tidak dianggap lagi asing. Tetapi kita diterima menjadi sebagian daripada keluarga yang berkenaan. Ya, kalau kita lihat selebriti populer di negara-negara barat, ramai yang mengambil anak angkat orang-orang dari Afrika, contohnya dari Ethiopia, ya, dari Somalia, negara-negara yang bergolak, berperang, dari Afrika Selatan, di mana banyak kemiskinan berlaku dan mereka ini berkeputusan untuk mengambil anak-anak yang tidak bersalah dan sepatutnya berhak menikmati kehidupan menjadi anak mereka. Dan anak itu pula, walaupun kulitnya tidak sama, ya, dia dapat menerima kasih sayang seperti yang sepatutnya. Dan seperti itulah kita, orang yang berdosa, jijik, penuh dengan dosa. Tetapi karena pekerjaan Yesus di atas kayu salib, darahnya yang tercurahkan itu memungkinkan kita untuk dikuduskan. Seolah-olah kita telah ditutupi oleh darahnya yang kudus seperti salju itu. Dan di mata Tuhan, karena kita menerima dengan cuma-cuma iman yang percuma itu, maka kita ini kudus. Dan lebih hebat lagi, kita dijadikan anaknya. Dalam arti kata lain juga tidak ada ketakutan. Yang ada adalah kebebasan. Tapi jangan disalah anggap apabila saya katakan kebebasan, ini bukan berarti kita bebas melakukan segala dosa. Itulah juga yang pernah ditanyakan oleh orang-orang di Roma yang telah dijawabkan oleh Paulus. Bukan katanya. Dan bukan juga kata firman Tuhan hari ini. Bukan lesen untuk buat dosa dengan alasan supaya kemurahan Tuhan itu makin kaya. Tidak. Tapi kebebasan ini maksudnya bebas daripada belenggu dosa. Nah, ini berbeza pula dengan dosa. Kenapa? Sebab dosa, dia meletakkan rasa takut. Roh perbudakan itu menyebabkan kita takut. Dan ini salah satu strategi yang bermain-main di kepala kita yang ditiupkan oleh si iblis. Yaitu dia sentiasa mengingatkan kita akan dosa-dosa kita yang dulu-dulu. Ya, mungkin Anda sekarang adalah orang percaya. Dan kenapa merasa hidup tidak berkemenangan? Karena kita sering terhadang oleh ingatan-ingatan dosa kita di masa lampau. Ya, pernah saya kongsikan dan saya ingatkan pada pagi ini dan pada waktu ini sekali lagi kepada jemaat.
Ya, apabila setan membisikkan, "Hei, ingat yang dulu." Kita lawan dia balik. Kita cakap, "Hei setan, kau ingat masa depanmu." Ada amin? Amin. Jadi Allah yang dikatakan dan diterangkan oleh Rasul Paulus ini adalah untuk semua. Allah kepada semua. Tanpa mengira status, bangsa, kekayaan, apapun strata kehidupan, dia adalah Allah untuk semua. Semua manusia di mata Allah amat berharga. Dan kita nampak ini dalam Injil Lukas pasal 15. Perumpamaan-perumpamaan yang dikongsikan oleh Yesus. Seperti perumpamaan domba yang hilang. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Dan juga perumpamaan tentang anak yang hilang. Memungkinkan hati Allah berinisiatif untuk menyelamatkan semuanya. Begitulah kita. Setiap individu daripada kita ini berharga di mata Tuhan. Itu poin kedua, kita menjadi anak Allah. Poin ketiga, kita baca, ya. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Ini dari ayat 15b. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Poin ketiga, Allah menjadi Bapa kita. Nah, ini adalah satu kebenaran yang membingungkan sebenarnya. Ya, kok Allah jadi Bapak saya? Bingung kita kan? Nah, orang Yahudi tidak berani menyebut nama Allah. Maka yang YHWH itu dia tidak sebut, dia biarkan saja. Dan dia mengambil langkah berjaga-jaga dan berhati-hati. Maka dia tidak memanggil nama itu. Dia menggunakan perkataan Elohim sebagai ganti nama Allah. Dia memanggil Adonai. Dan yang lebih hebatnya lagi, dia menyebut Allah itu sebagai Hashem. Hashem itu maksudnya nama itu. Dan itu memberi gambaran kepada kita betapa nama Allah itu amat berkuasa. Ya, sebab dia adalah Khalik langit dan bumi. Dan cukup istimewa bagi kaum Yahudi. Malahan pakar-pakar ilmu Taurat ini ya, kalau mereka ingin menulis sebutan Yahweh itu, dia pergi mandi dulu. Dia mandi sebagai tanda menghormati nama Allah itu. Sebelum dia menulis nama. Nah, apa maksudnya itu bagi kita pada hari ini? Maksudnya kita juga perlu ada rasa hormat terhadap Bapa. Jangan karena kita sudah diselamatkan, nama Tuhan itu sewenang-wenangnya, ya, kita guna dan pakai. Maksud yang lebih tertib di sini ialah ya Aba ya Bapa itu, kalau dalam bahasa asal daripada Syrio-Kaldik, ya, ini adalah bahasa-bahasa yang terkait dengan orang-orang yang berada di negara Syria, bagian Syria dan Timur Tengah sana. Maksudnya ini Bapa. Maksudnya juga dalam sudut pandangan lain ialah keintiman. Maksudnya dekat. Ya, saya rasa kita yang sudah jadi bapak, kalau anak kita panggil kita, "Hoi," marah kan? Memang kita panas, kita bapak dipanggil hoi. Jadi apabila bapak kita disebut oleh anak kita, "Pak, woi." Hebat kita punya hati, jantung kita sini ya. Apalagi kalau kita angkat itu anak, terus dia kucup pipi kita sini, dia kucup lagi sini, dicakap lagi, "I love you, Father." Cukup luar biasa rasanya. Ya. Dan itulah sebenarnya yang menjadi hak istimewa orang-orang yang percaya. Memanggil Tuhan pencipta kita sebagai Bapa kita sendiri. Ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Apabila dia mengajar kita dan ketika dia ditanya, bagaimana Tuhan ya untuk berdoa? Maka dalam Matius pasal 6 ayat 9 hingga 13 yang kita kenali sebagai doa Tuhan atau doa Bapa kami. Ya, di situ Tuhan menunjukkan sendiri bagaimana Bapa di surga itu kita sebut sebagai Bapa. Jangan ikut yang lakunan itulah. Saya akan ditanya kan itu yang orang Papua, "Kamu takut siapa?" Saya takut Bapak di atas dan juga Bapak yang di belakang. Yang di belakang itu polisi. Ya, tapi bukan begitu maksud saya. Maksud saya lah keistimewaannya. Ya, kita memanggil Allah pencipta kita sendiri sebagai Bapa kita. Jadi itu cukup luar biasa. Pengalaman pribadi saya tatkala saya menghadapi masalah, ini satu kekuatan. Ya, untuk dapat memanggil dan berseru kepada nama Bapa. Kalau orang Israel dia cakap Hashem,
Itu artinya nama itu. Ya, tatkala kita tidak tahu apa lagi mau didoakan, dalam kita diam-diam, roh kita pun bisa berdoa dan memberi fokus, menyeru nama Bapa. Saya harap kalau saudara-saudara berada dalam situasi seperti itu, panggillah nama Tuhan, panggillah Bapa minta tolong. Apapun bahasa kita, dimanapun kita berada, Bapa di surga tetap pasti dan akan mendengar dan menjawab doa dan keperluan kita. Ada amin? Dan untuk terakhirnya, kita lihat poin yang keempat. Poin keempat ini sebelum itu kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Poin yang keempat, hak istimewa orang percaya adalah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita berhak, yakni orang-orang yang percaya, berhak menerima dan menikmati janji-janjinya. Nah, pakar-pakar Alkitab mengatakan ada 1260 janji di dalam Alkitab. Dan itu cukup luar biasa, banyak. Tetapi ada syarat. Ada syarat. Ya, bukan begitu saja. Syaratnya, kalau kita baca seterusnya ayat itu mengatakan, ya, menderita bersama-sama dengan Dia. Wah, ramai orang kalau sudah sampai bahagian yang ini, ya dia mau yang enak saja. Kalau bab-bab menderita ini, undur dia, sejuk dia. Ya, tadi berapi-api, berkobar-kobar, haleluya, haleluya. Sampai bab ini bukan lagi haleluya, halelupa sudah jadinya. Nah, itu yang ngeri. Ya, jadi saya harap tidak seperti itulah. Mungkin di tempat ini tidak, tapi di tempat lain itu ada. Ya, jadi syarat menderita bersama Dia itu karena apa? Karena pertama, hubungan kita sebagai anak dengan Allah Bapa di surga. Ya itulah. Ya, itu syarat pertama. Syarat kedua, kesaksian kita bagi Dia. Dan yang ketiga adalah penolakan kita terhadap dunia. Penolakan kita terhadap dunia. Maksudnya kita tidak mau mengikut arus mengalir bersama-sama dengan dunia. Kita lawan arus itu dengan kekuatan Tuhan. Ya, dengan kekuatan Tuhan. Ya, dalam Filipi pasal 3 ayat 10, arti penderitaan bersama Dia itu dapat kita katakan seperti ini. Yang ku kehendaki, tulis Paulus, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi menderita itu ya bukan sesuatu yang sebenarnya sakit kalau kita mengerti dengan baik. Ya, kadang-kadang ya cabaran kita sebagai orang yang percaya dengan yang tidak seiman itu memang luar biasa. Ya, contohnya dari segi kenaikan pangkat. Ya, kemudian dari hak-hak tertentu. Ya, kita tidak diberi, tapi orang yang lain boleh dapat. Jadi, kadang-kadang kalau kita tidak punya pengertian dan mengerti dengan baik keistimewaan yang kita ada sebenarnya dalam kerajaan surga, kita akan mengeluh. Kita akan merungut, sungut-sungut, semuanya itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka sebaiknya kalau kita menghadapi keadaan-keadaan semikian, lari, balik ke bawah kaki salib Tuhan kita Yesus dan berdoa. Mohon Dia campur tangan, mohon Dia beri hikmat, mohon tangannya turun dan mengaturkan segala yang sulit itu supaya dipermudahkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-Mu dan ahli waris kepada kerajaan Allah yang besar dan yang kekal. Terima kasih sekali lagi atas pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa seisi dunia dan memilih kami untuk menjadi ahli di dalam keluarga besarnya. Terima kasih juga karena Roh Kudus-Mu Tuhan bukan saja menghiburkan kami, tetapi memberikan kami pengertian
tentang apa arti menjadi anak-Mu. Kiranya iman kami dikuatkan, iman kami bertumbuh. Walaupun kami begitu jauh di antara satu sama lain pada saat ini, namun kami bersyukur lewat firman-Mu ini kami tetap disatukan. Dan kebenaran ini adalah nyata karena ia ditulis di dalam firman-Mu sendiri. Saya juga berdoa untuk semua jemaat agar dalam masa PKP ini iman kami akan tetap bertumbuh dan kerinduan kami untuk bersekutu dengan-Mu, mencari wajah-Mu akan menjadi lebih nyata. Terima kasih Bapa dalam surga. Semua ini kami panjatkan doa hanya melalui Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Amin. Amin Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidupku, di hidupku. Terima kasih Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia
di sepanjang hidup. Naikkan syukurmu, naikkan ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Masanya untuk kita mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kita akan mengadakan latihan pemimpin jaringan kanak-kanak untuk Gereja Kristus Domba Allah dan Gereja Anglikan Roh Kudus Kunak pada 25 Julai ini, hari Sabtu. Masa jam 9 hingga 3 petang. Tempat latihan adalah di Gereja Anglikan Roh Kudus Kunak. Dan yuran hanya RM5 sahaja untuk membeli buku. Pengumuman yang kedua adalah kebaktian atas talian akan berlangsung selama 2 minggu lagi. Jemaah didorong untuk terus mengikuti kebaktian atas talian ini sambil memberikan persembahan dan perpuluhan Anda, dan sila serahkan persembahan dan perpuluhan Anda kepada pejabat gereja dengan cara-cara yang tertera di skrin ini. Selanjutnya, kebaktian di bangunan gereja. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menghadiri kebaktian di bangunan gereja bermula 1 Ogos 2020 ini. Oleh karena tempat duduk dalam gereja perlu dijarakkan 1 meter untuk mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP, maka ruangan gereja tidak dapat menampung ramai jemaah seperti biasa. Oleh sebab itu, pihak gereja telah mengatur hari dan masa kebaktian untuk setiap zon. Jadi sila perhatikan. Untuk Gereja Kristus Domba Allah, hari Sabtu jam 7 malam adalah untuk zon bawah, yaitu bagi mereka yang tinggal di Batu 6, Batu 8, Ranggu, dan Andrasi. Untuk kebaktian hari Ahad jam 8 pagi adalah untuk mereka yang tinggal di zon tengah, yaitu kawasan Bandar Seri Indah. Dan kita menambahkan satu lagi masa kebaktian, yaitu hari Ahad jam 7 malam bagi menampung mereka yang daripada zon atas, yaitu mereka yang tinggal di Batu 11 sampai ke Balung, dan juga yang tinggal di kawasan-kawasan lain yang tidak disebutkan di zon-zon yang disebutkan tadi. Dan selanjutnya adalah untuk Gereja St. Andrew Kuala Nansang. Untuk Gereja St. Andrew Kuala Nansang itu adalah masa seperti biasa, hari Ahad jam 11 pagi. Dan untuk Gereja Anglikan Roh Kudus Kunak ada tambahan satu kebaktian, yaitu hari Sabtu jam 7 malam adalah untuk mereka yang berada di zon Pekan Kunak. Hari Ahad jam 2 petang adalah untuk mereka yang tinggal di ladang-ladang, ya. Jadi itu adalah untuk zon ladang-ladang.
Dan sepanjang tempo PKPP ini kita perlu ada golongan-golongan orang tertentu yang tidak dibenarkan menghadiri kebaktian. Yang pertama adalah ibu mengandung. Yang kedua adalah warga emas yang berumur 70 tahun ke atas. Dan selanjutnya kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah. Kemudian mereka yang baru tiba dari luar negara ataupun luar negeri ataupun luar kawasan, ataupun mereka yang baru tiba dari kawasan berisiko tinggi COVID-19, ya, tidak melebihi 14 hari sebelum. Yang kelima adalah penghidap penyakit kronik seperti kanser, HIV, atau mereka yang mengikuti rawatan kemoterapi dan lain-lain. Yang keenam adalah mereka yang tidak sihat seperti bersuhu 37,5 ke atas. Selanjutnya, untuk menghadiri kebaktian di bangunan gereja, kita perlu mengikuti langkah-langkah menghadiri kebaktian, ya, yang sudah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Yang pertama adalah setiap jemaah perlu memakai pelitup muka. Yang kedua, apabila tiba di bangunan gereja perlu memeriksa suhu badan. Yang ketiga adalah melakukan pembersihan nyakuman ataupun hand sanitizer. Dan selanjutnya merekodkan kehadiran baik secara manual ataupun menggunakan aplikasi MySejahtera. Jadi sebelum kita mengakhiri pengumuman ini, sila saksikan video demo langkah-langkah menghadiri kebaktian di bangunan gereja Kristus Domba Allah. Sekian. Ucapan berkat bersama kita, kasih karunia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan yang telah dimenangkan terus bertumbuh dalam Dia. Amin. Haleluya. Na 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 oh na 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 na
bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 na. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Oh, dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Oh, dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Na 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 na